Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu kalau ada video terbaru. Di video kali ini, kita akan masuk di segmen Ra-Trips, Ratri Ngetrips. Di Ra-Trips episode kedua ini, saya berkesempatan untuk mencoba naik ke KRL Jogja Solo. Saya naik ke KRL Jogja Solo menggunakan KMT atau Kartu Multi Trip yang telah saya buat beberapa hari sebelum saya naik ke KRL Jogja Solo ini. Saya juga telah memberikan video tutorial pembuatan KMT kepada teman-teman. Nah, yang belum nonton videonya, saya sertakan linknya di deskripsi ya. Jadi, saya naik ke KRL Jogja Solo ini dari Yogyakarta, yaitu dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, begitu saya sampai di Stasiun Tugu Yogyakarta, saya mencuci tangan saya terlebih dahulu. Teman-teman juga ya, ingat selalu mencuci tangan dengan sabun. Setelah teman-teman tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta, teman-teman berjalan ke arah timur, terus ke arah timur hingga menemukan bangunan bertuliskan pemesanan dan layanan pelanggan. Di sebelah kiri atau utara bangunan tersebut, terdapat pintu masuk yang digunakan khusus bagi penumpang KRL Jogja Solo. Sebelum naik ke KRL Jogja Solo, teman-teman juga bisa melakukan cek saldo KMT teman-teman melalui mesin yang terdapat di pintu masuk. Oh iya teman-teman, perlu dipastikan lagi ya bahwa satu KMT hanya berlaku untuk satu orang. Nah, sebelum naik ke KRL Jogja Solo, kita akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas dari KRL tersebut. Setelah dicek suhu tubuhnya, kita akan melakukan tap-in. Tap-in ini dilakukan dengan cara menempelkan KMT atau kartu pembayaran elektronik lainnya di atas mesin yang terdapat di pintu masuk menuju stasiun. Setelah tap-in berhasil, akan muncul lampu indikator berwarna hijau. Setelah itu, teman-teman hanya perlu mendorong tuas agar teman-teman mendapatkan akses untuk masuk ke area stasiun. Setelah teman-teman masuk ke area stasiun, teman-teman hanya perlu duduk di ruang tunggu untuk menunggu kedatangan kereta. Ingat ya teman-teman, tetap jaga jarak aman. Kebetulan, saya mendapatkan kereta jam 11:55 menit. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin turun di Stasiun Maguwo, Ceper, Prambanan, Delanggu, Serowot, Gawok, dan Klaten, sebaiknya naik ke kereta di gerbong 1 sampai dengan 4 ya teman-teman. Karena ketujuh stasiun tersebut memiliki peron yang kecil. Sehingga jika teman-teman ingin turun di salah satu stasiun dari ketujuh stasiun tersebut, sebaiknya teman-teman naik di gerbong 1 sampai dengan 4. Karena di gerbong 5 sampai dengan seterusnya tidak mendapatkan peron untuk turun di salah satu stasiun dari ketujuh stasiun tersebut. Setelah diumumkan bahwa KRL akan datang, seluruh penumpang diharapkan untuk bersiap di peron. Dari Stasiun Tugu Yogyakarta, pintu yang akan dibuka adalah pintu sebelah utara, karena pintu sebelah selatan digunakan untuk penumpang yang ingin turun. Jadi, pintu yang dibuka adalah pintu selatan terlebih dahulu. Kemudian, beberapa saat kemudian, yang akan terbuka yaitu pintu utara, yang digunakan untuk naik ke KRL. Setelah pintu terbuka, teman-teman langsung masuk ke KRL dan mencari tempat duduk yang masih kosong. Nah, seperti ini teman-teman, suasana di dalam KRL Jogja Solo. Memang KRL terlihat ramai, tapi tenang saja teman-teman, kursi-kursi di dalam KRL sudah diatur agar teman-teman tetap bisa menjaga jarak dengan penumpang yang lain. Jadi, di kursi panjang hanya ditempati oleh 4 orang penumpang saja teman-teman. Dan untuk kursi prioritas ditempati untuk 2 orang saja ya teman-teman. Teman-teman tetap diperbolehkan kok duduk di kursi prioritas. Tetapi jika teman-teman menemui penumpang lanjut usia, wanita hamil, penyandang disabilitas, dan ibu yang membawa anak, dahulukan mereka dulu ya teman-teman untuk duduk di kursi prioritas.
Nah, ini dia teman-teman peraturan di dalam KRL Jogja Solo. Yang pertama, dilarang membawa benda yang mudah terbakar. Yang kedua, dilarang duduk di lantai dan menggunakan kursi lipat. Yang ketiga, dilarang membawa senjata api atau senjata tajam tanpa izin. Yang keempat, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, yang kelima ini teman-teman yang sering banget dilanggar, yaitu dilarang membawa makanan dan minuman di dalam KRL. Yang keenam, dilarang berjualan. Yang ketujuh, yaitu dilarang merokok karena seluruh gerbong di KRL itu ber-AC. Yang kedelapan, dilarang mengamen. Yang kesembilan, dilarang membawa binatang. Dan yang kesepuluh, dilarang membawa benda yang memiliki bau menyengat. Nah, ini dia teman-teman 11 stasiun pemberhentian KRL Jogja Solo. Yang pertama, stasiun Tugu Yogyakarta. Yang kedua, stasiun Lempuyangan. Yang ketiga, stasiun Maguwo. Yang keempat, stasiun Brambanan. Yang kelima, stasiun Srowot. Yang keenam, stasiun Klaten. Yang ketujuh, stasiun Ceper. Yang kedelapan, stasiun Delanggu. Yang kesembilan, stasiun Gawok. Yang kesepuluh, stasiun Purwosari. Dan yang kesebelas, stasiun Solo Balapan. Setelah kereta sampai di stasiun tujuan teman-teman hanya tinggal tunggu pintu terbuka dan turun dari KRL. Nah, kebetulan saya turun di stasiun Purwosari teman-teman. Setelah sampai di stasiun Purwosari, saya berjalan ke arah pintu keluar untuk melakukan tap out. Cara tap out ini sama dengan tap in ya teman-teman, yaitu dengan cara menempelkan KMT atau kartu pembayaran lainnya di mesin yang terdapat di stasiun. Setelah tap out berhasil, akan muncul lampu indikator berwarna hijau. Setelah itu, teman-teman hanya perlu mendorong tuas untuk mendapatkan akses keluar dari stasiun. Nah, seperti itu teman-teman cara-cara untuk naik ke KRL Jogja Solo. Semoga teman-teman sudah memahami ya cara naik ke KRL Jogja Solo. Sekian dulu Ratrips episode kedua ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan juga subscribe channel ini ya teman-teman. Ditunggu Ratrips episode selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye!